Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprina, Prodi Manajemen Dakwah semester 3B. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas UTS yang mana membuat video tentang manajemen strategi yang telah kami pelajari. Yang pertama itu ialah manajemen strategi. Manajemen strategi adalah segala sesuatu atau sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah kepada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif dan efisien guna membantu untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu lembaga yang telah ditentukan. Manajemen strategi merupakan segala aktivitas atau kegiatan dalam lembaga dari segala bidang atau berbagai bidang divisi fungsional suatu lembaga untuk memberikan arahan terkait dengan perilaku organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditentukan. Adapun manfaat dari manajemen strategi itu ialah yang pertama, pemahaman yang lebih jelas tentang visi dan misi serta tujuan strategi dari perusahaan atau lembaga yang sudah kita tentukan sebelumnya, dan itu melalui kerjasama antara anggota dan pemimpin. Yang kedua ialah fokusnya lebih tajam terhadap apa saja yang dilakukan secara sistematif. Yang ketiga ialah pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan yang lebih cepat. Tujuan kita mempelajari manajemen strategi ini ialah kita diharapkan mampu mengetahui apa saja yang di lembaga itu butuhkan untuk memahami kekuatan dalam bersaing dan juga mengembangkan keunggulan atau kelebihan kompetitif berkelanjutan secara sistematif dan konsisten. Adapun karakteristik atau ciri khas dari manajemen sendiri itu ialah yang pertama, berorientasi jangka panjang untuk masa depan. Yang kedua, saling berhubungan antara pemimpin dengan anggota sehingga memiliki keterkaitan hubungan yang sistematif. Yang ketiga itu ialah kebutuhan dan kejelasan tugas. Yang keempat, batas tugas. Yang kelima, proses yang dijalankan tidak terpisah. Yang keenam, konsisten waktu. Konsep visi dan misi tujuan organisasi. Visi merupakan nilai atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga dan menjadi kesepakatan bersama dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dan itu merupakan hasil dari kerjasama antara pemimpin dan anggota. Yang kedua itu ialah misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran dalam usaha mewujudkan visi yang telah dibuat. Dan yang ketiga itu tujuan. Adapun yang dimaksud dengan tujuan itu ialah sesuatu yang ingin dicapai serta diwujudkan yang memunculkan adanya tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Visi dan misi organisasi akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan dilakukan. Kerjasama antara seorang pemimpin dan anggota atau pemimpin dengan bawahan agar bisa mencapai tujuan bersama. Dalam merancang visi dan misi, maka akan melibatkan semua belah pihak untuk bekerja sama di dalam mencapai tujuan bersama. Yang perlu diperhatikan untuk mencapai visi ialah visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Yang harus diperhatikan untuk merancang misi ialah menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama
dari organisasi yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan yang diperhatikan ialah tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi dan misi karena itu tujuan harus selaras dengan visi dan misi. Dan untuk mencapai tujuan itu, kita harus saling bekerja sama semua pihak dalam organisasi. Adapun yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan segala sesuatu yang mencakup semua unsur bisnis yang ada di suatu perusahaan atau lembaga. Misal, struktur organisasi, budaya organisasi, sumber daya dari organisasi. Analisis internal ini sangat dibutuhkan di suatu perusahaan karena analisis internal ini merupakan analisis yang berguna untuk mengidentifikasi segala bentuk kekuatan dan kelemahan dalam sebuah perusahaan atau lembaga dengan dasar sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Adapun dalam proses internal ini ada itu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dalam proses manajemen strategi adalah bagaimana cara mengevaluasi strategi-strategi yang sudah digunakan atau diterapkan sebuah perusahaan guna untuk melihat bagaimana saja perkembangan yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga. Evaluasi strategi ini dilakukan pada saat setelah strategi dilakukan, maka prosesnya ke evaluasi. Jadi bukan hanya pada saat perusahaan itu naik, bukan hanya pada saat evaluasi sedang berada di puncak atau pada saat menurun, tapi ketika selesai melakukan strategi bisa dilakukan pada evaluasi tahunan atau bulanan tergantung dengan kebutuhan lembaga organisasi itu sendiri. Dalam evaluasi strategi, tahapan ini adalah tahap akhir dari manajemen strategis. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi itu ialah yang pertama, mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Yang kedua, mengukur kinerja kerja. Yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan korektif. Selanjutnya itu ialah analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai merupakan suatu proses perusahaan atau lembaga untuk mengidentifikasi semua aktivitas utama atau pendukung yang menambah nilai pada produk akhir atau kemudian menganalisis kegiatan tersebut. Tujuan dari analisis rantai nilai ini ialah untuk mengenali kegiatan mana yang pentingnya baik itu sumber daya dan mana yang dapat ditingkatkan untuk memberikan keunggulan terhadap perusahaan itu sendiri. Analisis eksternal, lingkungan atau lingkungan eksternal merupakan kekuatan yang berada di luar perusahaan sehingga perubahan yang terjadi pada lingkungan yang mempengaruhi kinerja semua perusahaan dalam industri. Adapun tujuan dari analisis eksternal ini ialah untuk dapat mengerti dan memahami apa itu lingkungan organisasi sehingga manajemen dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada di lembaga atau organisasi tersebut. Yang kedua itu ialah diharapkan agar manajemen mempunyai kemampuan untuk merespon berbagai isu yang terkait tentang lingkungan yang mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap lembaga atau organisasi tersebut. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang pengetahuan saya tentang manajemen strategi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.